Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi dengan kita ini ya teman-teman berdua. Namun si Bawor sekarang ini tidak ikut teman-teman. Jadi sebenarnya si Bawor tadi sempat ikut, akan tetapi si Bawor minta pulang ke penginapan. Alhasil kita antarkan Bawor ya Mas Dedi. Iya. Jadi memang si Bawor ini yang meminta teman-teman. Dan dia di penginapan pun saya sangat setuju karena biar lebih aman si Bawornya teman-teman. Maka dari itu kita ini lanjutkan lagi untuk mencari keberadaan Syekh Nurjati ya teman-teman. Jadi saya sendiri pun tidak percaya ya teman-teman bahwa Mbak Rekso itu bilang bahwasanya itu saya adalah cucunya ini Syekh Nurjati, akan tetapi ya manusia ya teman-teman, bagaimana ya. Jadi percaya nggak percaya ya Mas Didi. Betul. Terus kemarin yang bilang gimana kepada jenengan itu Mbah Tali ya. Mbah Tali. Dan ini ya Mas Didi, jadi buat teman-teman ya, kenapa waktu kemarin itu kan kita nggak bisa eksplor lagi dikarenakan pagi kita berdua sudah siap-siap, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh si Bawornya. Nggak tahu itu alasannya si Bawor itu kenapa, padahal kami sudah mencoba membujuk ya Mas Didi ke Bawornya agar menjelaskan penyebab kami tidak boleh pergi lagi ke Gunung Jati itu kenapa gitu kan. Tapi si Bawor hanya bilang nggak apa-apa Om, itu demi kebaikan om-omnya saja begitu. Ya udah, kami kalau si Bawor bilang seperti itu ya udah kami harus kita turuti ya teman-teman. Karena Bawor juga teman-teman sudah tahu lah. Dan maka dari itu waktu itu juga sempat video saya itu hilang teman-teman. Padahal sudah jelas-jelas sudah direkam, sudah menyimpan itu di galeri teman-teman, akan tetapi nggak tahu kenapa tinggal hanya videonya Mas Dedi saja ya yang masih ada teman-teman. Tapi aneh ya. Iya aneh, tapi nyata gitu Mas Dedi. Mau gimana lagi, mungkin waktu kita berada di situ kita tidak diperbolehkan oleh ini Mas Dedi, kan bisa juga namanya, kita kan udah tahu ya. Tapi kan terima waktu itu video itu sudah tersimpan. Iya, itu sudah jelas-jelas tersimpan Mas Dedi. Permasalahannya itu saya pun juga sudah sempat melihat lagi di galerinya, itu sudah dicari kemana-mana tetap nggak ada sama sekali. Itu nggak tahu teman-teman, tapi yaudah nggak apa-apa, biarkan saja. Dan ini kita lanjut lagi untuk mencari petunjuk lagi ya teman-teman. Dan mungkin nanti kita mencoba untuk berpencar Mas Didi, tapi jangan jauh-jauh. Kalaupun berpencar berpisah saja ini. Ya, kalaupun berpisah kita jangan jauh-jauh, tapi ya Mas Didi ya kita sambil ini ekspor di ini Gunung Jati. Kan gunung ini kan sudah jelas berbeda dengan di tempat Bawor biasa gitu. Ya mudah-mudahan sih dengan kita berpencar nanti cepat mendapatkan petunjuk ya. Iya teman-teman. Jadi ya mungkin kita langsung saja ya teman-teman. Untuk ini lanjut mencari lagi. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi videonya ketika ada suatu petunjuk ya teman-teman. Jangan mau ke arah mana? Ya itu ke arah sini nggak apa-apa Mas. Berarti saya ke arah sana. Tapi jangan jauh-jauh, nanti ini kita panggil dengan ciri khasnya masing-masing gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, jenengan ini siapa? Perkenalkan. Ya. Saya Wikarma Dharma. Wikarma Dharma. Ya. Kenapa jenengan ini tiba-tiba masuk ke dalam raga teman saya? Saya datang kemari mempunyai tujuan yang sangatlah penting. Mohon maaf, tujuan apa? Tentunya pasti kalian sudah tahu apa yang akan saya tuju sebenarnya. Ya saya belum tahu. Memangnya jenengan ini mau membicarakan apa?
Sebenarnya saya datang kemari sedang mencari Syekh Nurjati. Syekh Nurjati. Benar. Saya bersama teman saya juga sedang mencari beliau. Tidak usah berbohong kalian. Saya sudah tahu bahwa kalian adalah sahabat dekat Syekh Nurjati. Maka dari itu saya langsung datang kemari. Saya ini sedang mencari Syekh Nurjati. Jujur saja anak muda. Saya sudah jujur ini. Karena datangnya saya kemari memiliki tujuan yang sangatlah penting daripada tujuan kalian. Maksudnya tujuan jenengan kesini itu seperti apa? Sebenarnya saya mencari beliau itu karena putri saya ingin saya jodohkan dengan Syekh Nurjati. Kenapa kok jenengan ini malah menjodohkan putrinya dengan Syekh Nurjati? Kalian tidak perlu tahu. Tentunya kalian sudah tahu siapa beliau tersebut. Ya, karena saya menginginkan yang terbaik untuk kedepannya. Karena Putri Mahadewi, anak saya, sedang menanti kedatangan beliau. Dan saya sebagai ayah dari Mahadewi, tentunya saya tidak terima bahwasannya Syekh Nurjati sudah berjanji kepada istri saya. Maka dari itu saya datang kemari ingin menagih janji. Berarti Syekh Nurjati itu sudah berjanji kepada jenengan? Ya, benar sekali. Dan sekarang sudahlah tiba waktunya. Dan kalian tidak perlu menyembunyikan Syekh Nurjati sekarang berada di mana. Saya tidak menyembunyikan Syekh Nurjati. Akan tetapi saya di sini juga sedang mencari beliau. Saya bukanlah orang bodoh. Akan tetapi lebih baik kalian jujur saja daripada kalian mendapatkan musibah. Bagaimana? Saya sudah jujur dengan jenengan. Mungkin saat ini saya tahu bahwasannya di tanah ini akan terjadi bencana. Kalian lebih akan memilih saya atau kalian akan tetap menyembunyikan Syekh Nurjati? Saya tidak menyembunyikan Syekh Nurjati. Ketahuilah, jika kau terus berbohong, maka musibah akan benar-benar menimpa kalian. Astagfirullahaladzim. Kenapa jenengan tidak mencari Syekh Nurjati dengan sendirinya? Kenapa? Bukannya kalian berada di sini? Maka dari itu, saya memanfaatkan kalian agar lebih mudah bertemu dengan Syekh Nurjati. Mohon maaf, ini perjanjian dengan Syekh Nurjati itu kapan dengan jenengan? Tentunya sudah lama. Bahkan Syekh Nurjati pun sudah berjanji di depan ribuan para prajurit saya. Lalu dengan tidak adanya kabar dan berita, sekarang
beliau lebih memihak para bangsa kalian. Maka dari itu, saya sangatlah kecewa dengan beliau. Terus apalagi yang mau disampaikan dengan saya? Mungkin jika nanti saya bertemu dengan beliau, saya akan sampaikan pesan yang Jenengan berikan. Apakah omongan kau bisa saya pegang? Silakan, percaya nggak percaya. Tentunya saya sangatlah tidak mudah percaya, apalagi kepada kalian para manusia. Dan jenengan punya putri, kenapa itu putrinya tidak mencari jaga sendiri? Tentunya jika dengan yang lain saya tidaklah sangat setuju. Hanya dengan Nurjatila maka saya memperbolehkan. Mungkin jika kalian ingin, kalian bisa salah satu dari kalian menggantikan Nurjati. Bagaimana? Bersediakah kalian berdua? Saya tidak bersedia. Mungkin nggak tahu nanti teman saya itu bersedia apa enggaknya. Akan tetapi, jika pernikahan sudah berlangsung, maka kalian tidak akan pernah kembali dunia nyata. Bagaimana? Saya tidak mau. Mungkin nanti kalau saya bertemu dengan Nurjati, saya akan sampaikan saja. Akan tetapi, sebenarnya saya lebih suka dengan raga ini. Mungkin nanti jika kalian tidak bisa cepatnya menemukan Nurjati, ketahuilah anak ini akan saya bawa. Nah, kenapa jenengan ini malah membawa teman saya? Ya, karena saya melihat anak ini memiliki aura yang sangat bersinar. Maka dari itu, saya sangat menginginkannya demi kebaikan Putri Mahadewi anak saya. Baik. Ini kalau boleh tahu, jenengan ini dari kerajaan mana? Kau tidak perlu tahu. Ingatlah saja nama saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Marilah. Pergi. Bagaimana? Kau tenang saja. Tadi dia hanya ingin menggagalkan rencana Nurjati yang menjaga tanah ini. Lalu jenengan ini siapa lagi? Apakah kau lupa dengan saya? Nurjati? Bukan. Tentu saja bukan. Barakso. Lah itu. Nah, baru 2 hari kamu sudah lupa. Kalian benar-benar hanya mengingat saja kepada istri kalian yang kalian tinggal. yang enggak saya kira itu Nurjati yang masuk ke dalam tubuh teman saya ini. Tentu tidak mungkin. Karena masalah ini belum selesai. Maka dari itu dia tidak bisa meninggalkan tempatnya untuk saat ini. Akan tetapi
Mungkin dalam beberapa hari ini musibah akan terjadi kepada anak ini. Itu musibah apa, Mbah? Tentu saja kalian nanti pasti akan mengetahuinya. Maka dari itu, kemarin Power tidak mengizinkan kalian untuk pergi. Betul. Power ini tidak mengizinkan saya ini pergi ke sini. Itu karena dengan alasan yang sangat terbaik demi kebaikan kalian. Salah satu contohnya Patih adalah sosok yang akan mempercepat untuk menghancurkan Syekh Nurjati. Maka dari itu, jika Syekh Nurjati keluar dari tempat semayamnya, tamatlah sudah, bencana terbesar amatlah bisa sampai terjadi. Ini mohon maaf nih Mbak Rekto, sosok yang tadi masuk itu katanya sudah ada perjanjian dengan Syekh Nurjati. Apakah itu benar? Itu tidak mungkin. Saya sudah tahu siapa Syekh Nurjati. Jadi mereka adalah para sosok yang jahat, para golongan jin jahat. Agar mempermudah bencana tersebut datang, maka dari sosok tersebut mengelabui dengan cara seperti itu. Baik. Tentunya para jin jahat memiliki berbagai cara untuk Syekh Nurjati pergi dari tempat semayamnya. Ya, saya mengerti apa yang jenengan jelaskan. Ya, karena jika Syekh Nurjati pergi dari tempat semayamnya, para jin jahat akan mudah mengambil suatu benda yang sekarang sedang dijaga oleh Syekh Nurjati. Maka dari itu, tugas Syekh Nurjati sangatlah besar. Apabila mustika atau benda tersebut sampai jatuh di tangan para jin jahat, bencana besar akan langsung terjadi di tanah ini. Ya, terus ini bagaimana solusi dari jenengan antara saya bersama teman saya ini ingin menemui beliau? Kalian tenang saja. Mungkin kalian tetap terus mencari di tempat ini. Dengan begitu, kalian lebih tahu seluk-beluk dari tempat ini. Baik. Akan tetapi, kalian harus tetap berhati-hati. Ingat itu. Ya Mbah, siap. Baiklah, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Mas. Iya, Mas. Miki gue kan harus pisah yo. Iya. Dan jenengan kok tiba-tiba masih mlebu. Anu Mbah Rekto apa maksudnya? Sing terakhir kan Mbah Rekto, tapi sing pertama ke apa ya, cakra siapa lah. Mungkin kalau lupa kita lihat di video saja Mas Dede ya, biar lebih ingat lagi siapa yang masuk ke rasa saya tadi. Sudah teman-teman, kita lihat dulu videonya ya teman-teman. Baik teman-teman, ini saya lanjutkan lagi. Jadi sosok yang pertama masuk itu adalah sosok Wikarma Dharma. Jenengan angel temen yo. Iya Mas Didi, ya, sulit ini untuk diucapkan. Jadi tujuannya itu ingin mengganggu Eyang Nurjati teman-teman. Ya Mbak Rekso pun tadi sudah bilang sangat jelas ya teman-teman. Apabila
Eyang Nurjati itu pergi dari tempat semayamnya itu bahaya besar akan bisa langsung terjadi, karena Eyang Nurjati itu sedang menjaga suatu benda ya teman-teman. Apabila benda tersebut jika sampai jatuh Pak di golongan yang jin-jin jahat, itu ya bencana akan terjadi teman-teman. Ya Mas Oplang, gimana? ini kan jaraknya ngomong jadi sana perjanjian dengan Syekh Nurjati. Iya bener itu Mas Edi. Putrine gue arep dijodohna karo Syekh Nurjati. Iya, putrinya itu katanya akan dijodohkan, dan Eyang Nurjati itu sudah berjanji, kata ini Wikarma Dharma itu ya Mas Edi. Ya itu tentunya ya ini ya tidak mungkin itu ya Mas Edi, tidak mungkin terjadi ya. Eyang Nurjati itu tidak mungkin seperti itu teman-teman. Jadi itu hanya ini untuk mengelabui kita saja sebenarnya teman-teman. Makanya Wikarma Dharma ini berusaha bagaimana caranya agar bisa mendapatkan ini teman-teman, benda yang sedang dijaga oleh Eyang Nurjati. Ya untungnya sih Marakso mikir teka. Iya, Marakso datang menjelaskan bahwa ya itu ya tadi ya teman-teman, bahwa sosok tersebut adalah sosok jin jahat. Terus ya alhamdulillah. Ini bagaimana? Kita lanjut berpisah? Ya kita atau bagaimana? Ya mungkin kalau kita lanjut berpisah bisa ini Mas Dede, nggak apa-apa kan, tetapi ya hati-hati karena ya sosok yang jahat ya seperti tadi itu selalu mengelabui agar kita itu terjerumus. Ya udah ya teman-teman, mungkin kita lanjut saja ya teman-teman. Jadi apabila ada salah kata dan perilaku perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.